Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, di video saya yang ini saudara bisa cek. Di sana membahas tentang ucapan Nandar yang mengatakan bahwa Yesus menikah, bahkan Yesus dicium seorang perempuan. Dan saudara dalam Tuhan, hal ini secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena dalam videonya. Dan saudara dalam Tuhan, langsung saja kita belajar dari beliau di video berikut, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang terberkati. Berikut videonya. Silalahi. Mengapa Maria Magdalena yang disebut sebagai istri Yesus dan bukan wanita lain? Apakah dalam Al-Quran ada disebut tentang Yesus yang menikah, Bang? Ya, terima kasih. Dalam Al-Quran nggak ada. Yesus menikah itu nggak ada. Nah, tapi kenapa kok ada beberapa teman muslim yang suka sekali kalau bikin berita tentang Yesus menikah ya. Jadi nggak tahu, saya tanyakan kepada mereka yang suka bikin berita itu. Ya, tapi kalau Anda lihat buku-buku sufisme, misalnya Ibnu Arabi, Isa itu menjadikan standar kehidupan asketik sebetulnya. Nah, biasanya kehidupan asketik itu kan bukan kehidupan yang seperti kehidupan pada umumnya, kebanyakan seperti itu. Kemudian kenapa Maria Magdalena? Pertanyaan ini seperti pernah disampaikan juga di forum Pijar, saya kira, yang tanya seperti ini. Mirip ya pertanyaannya. Kenapa kebangkitan itu Yesus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena, bukan kepada ibunya, Maria ibu Yesus, gitu kan? Nah, pertanyaan seperti itu sebetulnya kalau di otak-atik orang bisa salah itu. Karena apa? Nah, inilah buktinya. Yesus menampakkan diri dulu kepada istrinya, kan itu kan? Makanya Maria itu punya hubungan khusus dengan Yesus, kan gitu kan? Nah, tetapi di balik tindakan-tindakan Yesus itu tentu pertama dilihat sekali lagi konteksnya. Lalu kita bisa menangkap apa misi utamanya. Misalnya gini, kenapa Yesus menampakkan diri kepada perempuan, bukan kepada laki-laki? Orang bisa melihat bahwa posisi wanita pada masyarakat Yahudi itu tidak boleh menjadi saksi. Yesus secara radikal mau menunjukkan kepada dunia bahwa harga seorang perempuan itu benar-benar setara dengan laki-laki. Itu bagian dari revolusi kesamaan gender itu kalau ditafsirkan secara modern. Sekalipun tetap ada batas peran, tapi laki-laki itu, perempuan itu bukan separuh manusia. Maka Yesus mau menunjukkan itu. Karena itu maka gereja Katolik ya itu memberikan gelar kepada Maria Apostola Apostolorum dalam bahasa Latin. Artinya rasul segala rasul. Kenapa saya mengutip gereja Katolik? Karena yang sering disalahpahami gereja Katolik. Kalau gereja Ortodok kan jarang disalahpahami karena orang tidak kenal Ortodok di Indonesia kan. Dan biasanya seperti itu, yang dijadikan rujukan kaum polemikus itu biasanya cepat viral kalau nyerang Katolik kan gitu kan. Makanya yang diserang-serang itu selalu saya bela. Seperti itu. Jadi kenapa digelari Apostola Apostolorum? Karena memang kebangkitan Yesus itu adalah puncak dari semua karya Yesus. Kalau Yesus itu tidak bangkit di antara orang mati, Yesus itu seperti nabi biasa. Semua nabi kan sudah mati, sehebat apapun dia. Tetapi iman Kristen memproklamirkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu yang menjadi penanda yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu, kata sang rasul seperti itu dalam 1 Korintus ya. Maka apostola itu karena pentingnya kebangkitan Yesus itu, dan Maria adalah saksi yang pertama itu, yang menyaksikan itu, maka disebut rasul segala rasul. Apa yang kamu wartakan itu, rasul ini, rasul itu, tidak ada artinya tanpa kebangkitan itu. Makanya ungkapannya rasul segala rasul.
tidak harus diartikan, harus dipertentangan dengan Petrus. Terus dia mencomot Injil abad keempat, Injil-Injilan itu abad keempat, ungkapan Petrus. Kenapa engkau lebih dekat kepadanya ketimbang dengan kami? Nah, ini bukti. Ada jejak-jejak kecemburuan rasul yang laki-laki terhadap kaum perempuan, khususnya Maria Magdalena. Dan itu dijadikan untuk nyerang institusi Vatikan. Itu kan ketika muncul itu film Da Vinci Code itu menyerang Vatikan. Sedangkan istilah apostola apostorum itu istilahnya Katolik, kok dibuat nyerang Katolik gimana ya? Makanya kadang-kadang polemikus itu memang ya otaknya enggak pinter. Makanya itu dia nyomot-nyomot sana, dia enggak ngerti yang dicomot itu miliknya siapa. Kan senjata makan tuan itu. Yang memberi gelar apostola apostorum tradisi Latin Katolik kok mau dijadikan alat untuk menyerang Katolik. Itulah sebabnya maka Kristus mengizinkan Maria yang menyaksikan kebangkitannya. Pertama, dia memproklamirkan kepada dunia bahwa ada kesamarataan. Perempuan itu bisa dipercaya. Ingatlah ketika kamu anti perempuan atau membuat perempuan nomor 2 dalam kehidupan sosialmu. Ibu yang melahirkan kamu itu perempuan. Dari rahim seorang perempuan pun kita meneruskan generasi. Dari rahim sang perempuan itu, maka Kristus disalibkan. Karena untuk menggenapi nubuat bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa bukan kepada ibunya, tapi kepada Maria Magdalena? Nah, itu kasus lain. Coba perhatikan narasi tentang Bunda Maria waktu perkawinan di Kana. Ketika Yesus mengatakan, menegaskan otoritasnya sebagai putra Allah bahwa saatnya belum tiba. Dia mengatakan apa? Ibu mau apa daripadaku, saatku belum tiba. Tetapi Maria dengan sangat beriman kepada putranya Yesus Kristus. Dan dia mengatakan kepada petugas di perkawinan itu, apapun yang dilakukannya, kamu lakukan. Jadi Maria menyimpan iman dalam hatinya. Kalau Maria tidak beriman, jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Maka Maria punya peran dalam sejarah keselamatan, sekalipun bukan aktornya, gitu loh. Nah, kalau Maria dikasih tahu, Maria sudah tahu kalau dalam bahasa imannya dia bahwa apa yang dilakukan oleh putranya itu akan membawa kepada keselamatan. Sementara Maria Magdalena kan kebingungan. Disangka saking paniknya itu dianggap juru taman kan begitu kan. Terus kemudian perhatikan. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 20 ya berapa ini? Ayat 25 ya. Dari dekat dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas. Saudara ibunya yang bernama Maria istri Kleopas itu bapak, itu ibunya dari Yakobus saudara Kristus. Dan Kleopas itu adalah, kalau menurut sejarah gereja, itu adalah adiknya Yusuf suami Maria. Kleopas ini pula yang termasuk 70 murid yang menyaksikan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu, maksudnya Yohanes, di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kata ibu yang dipakai di sini bahasa Yunaninya, gunai, inilah anakmu. Lalu pada ayat berikutnya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Kata ibumu yang kedua ini, inilah metermu. Meter itu ibu secara jasmani. Artinya Maria sehebat apapun, dia adalah seorang ibu yang membutuhkan perlindungan dari yang lain. Makanya Yesus menitipkan itu kepada murid yang terkasih. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Itu membuktikan bahwa Bunda Maria memang tidak punya anak lain selain Yesus. Dan ini catatan dari gereja-gereja kuno, bukan hanya tafsiran orang modern.
Terus kemudian ketika Yesus mengatakan, Gunai, inilah anak. Apa yang mau ditekankan Yesus sebetulnya? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu kan bahasa aslinya Isah. Isah itu perempuan. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta, diterjemahkan Gunaikos. Bentuk singkatnya Gunai. Dan Yesus sedang bercerita kepada ibunya secara fisik itu. Sekarang bayangkan, ini jangan membayangkan konflik Katolik Protestan dulu, jangan bayangkan. Itu bayangkan yang disalib itu diri kita, dan ibu kita lihat kita menderita di bawah kita. Jangan bayangkan doktrin Mariologi, jangan bayangkan Katolik bertengkar sama Protestan dulu. Mari kita gunakan kemanusiaan kita. Waktu Maria ibu Yesus melihat putranya digantung di salib, betapa tabahnya seorang ibu. Dan itu yang sudah dinubuatkan, dicatat dalam Injil Lukas. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Inilah saat-saat Maria merasakan sebilah pedang menembus jiwanya. Tetapi Yesus seperti menghibur. Ibu, anakmu sekarang ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan sejak awal kejatuhan manusia. Gunaikos, inilah saat di mana saya harus meremukkan kepala ular. Dan tumitku harus dipatuknya sekarang. Dan Maria tabah. Lalu dia dititipkan pada Yohanes, murid yang terkasih. Nah, melalui pembacaan konteks yang lebih lengkap, maka kemudian orang akan bisa memahami teks perjanjian baru dengan sangat sangat sambung gitu loh. Misalnya sekarang Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap saatnya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Ini di mata para teolog yang tidak pernah membaca patrologi, pokoknya teks dipahami dengan grammarnya saja cukup. Dia mengatakan, tidak ada bukti Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, kecuali Lukas. Dan Matius pun itu mengutip teks yang bermasalah. Katanya. Karena apa? Teks aslinya Almah itu hanya berarti perempuan muda, tidak harus perawan. Meskipun Septuaginta menerjemahkan Parthenos yang artinya anak darah. Hanya Lukas yang secara tegas mengartikan Yesus lahir dari seorang perawan. Berarti tidak ada bukti Yesus lahir dari seorang perawan. Ini para teolog-teolog liar yang hidup di abad-abad modern. Padahal konteksnya, kalau menurut bapak-bapak gereja ya, lahir dari seorang perempuan itu Gunaikos yang membayangkan penebusan pada masa hari Sang Mesias, menyatakan perbuatan ajaibnya yaitu meremukkan kepala ular tadi. Jadi istilah perempuan dalam Galatia itu tidak harus dipertentangkan dengan Yesus lahir dari perawan atau tidak gitu. Nah ini kan membutuhkan bukan sekedar telaah tentang gramatika teks, tetapi juga konteks dan bagaimana sejarah gereja secara dari abad ke abad menghidupi kitab suci itu dalam iman gereja. Itu yang saya sampaikan. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Beliau menjelaskan bahwa Yesus tidak menikah dan dia mengutip berbagai sumber ya. Dan terbukti bahwa Yesus memang tidak menikah seperti yang dituduhkan beberapa orang, termasuk Nandar dalam video saya beberapa hari yang lalu seperti yang ada di thumbnail video di awal video ini. Nah, saudara ulang Tuhan, jadi orang-orang yang mengklaim bahwa Yesus menikah, bahkan Nandar mengatakan Yesus dicium seorang perempuan, ya itu terbantahkan dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena di video tadi. Dan semoga Bapak Bambang Nursena semakin diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati dalam pelayanan, ya diberikan kesehatan, umur panjang oleh Tuhan ya. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, di sana tidak ada satu kalimat pun bahwa Yesus menikah, saudaraku dalam Tuhan ya. Ketika seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus lalu meminyaki kaki Yesus lah,
mencium kaki Yesus, itu bukan istri daripada Yesus, itu hanya seorang perempuan yang berdosa yang akhirnya mengakui keberdosaannya dan meminta pengampunan daripada Yesus Kristus, karena dia sadar dan dia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang mampu mengampuni segala dosa, ya. Jadi dia datang kepada Yesus untuk bersujud, meminyaki kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya dan akhirnya mencium kaki Yesus. Saudara dalam Tuhan, itulah yang dikutip oleh Nandar di video saya beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Yesus menikah dan dicium seorang perempuan, ya. Jadi sekali lagi tidak ada bukti atau tidak ada dalil bahwa Yesus menikah, ya. Kita sudah panjang lebar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Sekali lagi semoga apa yang beliau sampaikan memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin cerdas dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan, iman kita semakin kokoh di dalam Kristus, dan kita semakin diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang mampu mengampuni segala dosa kita dan memberikan kita jaminan keselamatan, saudaraku dalam Tuhan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi jikalau saudara mendengarkan orang-orang di luar sana mengatakan Yesus menikah, ya, saudara dalam Tuhan, jangan terlalu ditanggapi dengan serius karena itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Bahkan Bapak Bambang Nursena tadi mengatakan bahwa dari berbagai sejarah pun hal itu tidak bisa dibuktikan, saudara dalam Tuhan, ya. Dan saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Sekali lagi semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati banyak orang tentunya. Dan di kesempatan ini juga saudara dalam Tuhan, saya mau berpesan satu hal buat kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, suka duka yang sedang silih berganti dalam kehidupan kita, saudara, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, dan mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan saya dan saudara. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita di waktu yang tepat, asal kita tetap berserah kepadanya, percaya kepadanya, dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang yang senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.